Jadi kami dari kelompok 8 kali ini akan mempresentasikan hasil dari modul 6 kami. Anggota kelompok 8 sendiri ada saya sendiri, Jennifer Santoso, dan M. Solahuddin Taufikur Rahman. Nah, pada modul 6 ini kita akan membahas real-time clock RTC berbasis I2C. Untuk tujuan percobaan kali ini pun memiliki tujuan mempelajari prinsip kerja I2C beserta register-register yang digunakan, kemudian mempelajari penyusunan program real-time clock PCF 8583 berbasis I2C pada microcontroller ATmega 18 menggunakan bahasa C. Kemudian pada praktikum kali ini terdapat 2 percobaan. Kita akan mulai dulu untuk percobaan pertama, dimulai dari saya. Jadi di percobaan pertama diminta untuk menampilkan tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik di LCD menggunakan RTC PCF 8583. Nah, terdapat ketentuan di mana baris ke-0-nya itu kita perlu menampilkan tanggal, yang mana tanggalnya sudah ditentukan 20 Oktober 2015 menggunakan RTC, kemudian baris satunya kita menampilkan waktu, yang mana waktunya dimulai dari pukul 21:29 yang mana waktunya nanti berjalan mulai dari waktu tersebut. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke programnya. Oke, jadi untuk percobaan pertama ini, seperti biasa pertama-tama kita menginclude dulu library Mega 18 untuk microcontroller, kemudian kita juga akan menggunakan delay nanti, maka kita menginclude library delay, kemudian kita juga akan menginclude STDIO untuk standar input-output, lalu karena kita di sini menggunakan I2C, maka kita juga menginclude library I2C, terus kita juga menggunakan PCF 8583, maka kita menginclude library PCF 8583. Kemudian kita juga menggunakan LCD sebagai display, maka kita menginclude library LCD. Kemudian selanjutnya kita masuk ke programmingnya. Di sini pertama-tama kita mendeklarasikan dulu atau mendefinisikan dulu apa saja variabel yang akan digunakan. Jadi di sini kita mendefinisikan ada char hour, min, sec, dan hasec, di mana di sini kita gunakan untuk mendefinisikan waktu. Terus ada juga char day and month, itu untuk tanggal nanti, untuk hari dan bulan. Lalu di sini kita juga mendefinisikan char untuk month, jadi kita nanti akan memanggil datanya dari sini, ada Januari, Feb, sampai Desember. Di sini kita menggunakan 3 alfabet saja karena terbatas karakter pada LCD. Lalu kita juga mendefinisikan variabel tahun menggunakan integer year. Lalu di sini kita juga menggunakan char buff yang memiliki 255 karakter, yang mana nanti kita gunakan untuk menyimpan data. Oke, terus selanjutnya kita menginisialisasikan I2C dengan pertama-tama kita tuliskan I2C init, lalu kita tuliskan RTC set time. Jadi di sini kita ngeset waktunya. Pertama-tama waktunya ini kita ingin mulai dari 21:29 detik gitu. Jadi kita menggunakan RTC set time. Kemudian kita menginisialisasikan RTC-nya menggunakan RTC init 0,0. Lalu kita juga ingin menampilkan tanggal. Nah, di sini kita ingin menampilkan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu 20 Oktober 2015. Maka di sini kita menggunakan 0,10,2015. Terus selanjutnya kita menginisialisasikan LCD karena kita akan menampilkan data yang diinginkan melalui LCD. LCD yang digunakan di sini adalah LCD 16 karakter. Oke, selanjutnya kita masuk ke program while loop-nya. Jadi di sini program akan berulang. Pertama-tama kita menggunakan dulu RTC get date, di mana kita ingin mendapatkan waktu current time gitu. Jadi kita definisikan untuk char-nya ini 0, day, month, year itu variabel yang tadi sudah didefinisikan.
Lalu kita sprint F dengan mengambil data dari day, terus dari months, dalam kurung ini month kurang 1. Jadi tadi kan months-nya itu ada yang didefinisikan ya, Januari sampai Desember. Nah, terus karena kita ingin memulai dari 0, nah kita dikurangkan 1. Terus kita mengambil juga dari year, yang mana tampilnya itu nanti dalam bentuk 2 desimal, terus string, lalu atau huruf, lalu 4 desimal. Terus datanya ini dikirim ke BAF, yang mana nanti setelah itu LCD akan mengatur kursornya untuk di baris 0, kolom 0, kemudian LCD menampilkan data yang ada di BAF. Terus selanjutnya kita juga ingin tadi menampilkan waktu. Nah, ini kita ingin mendapatkan waktu yang berjalan gitu, jadi kita menggunakan RTC getTime. Nah, ini kita menggunakan lagi variabel yang sudah didefinisikan tadi sebelumnya, hour, minute, second, dan juga hasek. Lalu kita sprint F lagi sama kayak tadi, tapi bentuknya ini adalah 2 desimal, terus dibatasi titik 2, terus kemudian 2 desimal lagi untuk menit, terus dibatasi titik 2, kemudian 2 desimal lagi untuk second, terus kemudian datanya ini dikirim ke BAF, terus LCD mengatur kursornya untuk baris pertama, kolom 0, kemudian LCD menampilkan data yang sudah ada di BAF. Kemudian di sini menggunakan delay-nya 100 milisekund. Oke, mungkin kita langsung aja ke Proteusnya untuk melihat hasil percobaannya. Jadi di sini begitu kita play, maka akan langsung tampil. Nah, di sini ada LCD pada port C, terus ada PCF 8583-nya pada port A. Oke, ini kita langsung play aja. Kalau di play, maka akan langsung terlihat data yang kita inginkan tadi, tanggalnya itu kita ingin 20 Oktober 2015, kemudian tadi waktunya itu 21.29 dimulai dari detik ke-9, terus ini berjalan terus. Oke, sekiranya begitu untuk percobaan pertama, maka selanjutnya dilanjutkan percobaan kedua oleh Taufik. Baik, di percobaan kedua ini kita akan menggunakan RTS FHF 8583 untuk simulasi jam beker. Di keadaan awalnya akan menampilkan tanggal dan waktu sebenarnya, kemudian kita akan memasukkan alarmnya di virtual terminal, lalu pada keadaan awal LCD-nya akan menampilkan tanggal selama 1 detik dan waktu selama 5 detik. Pada saat alarmnya aktif, maka LCD akan menampilkan tulisan wake up. Dan sebuah interrupt akan mematikan alarmnya, kemudian mengembalikan LCD ke keadaan normal. Kita langsung ke simulasinya. Baik. Pertama kita akan menginclude library yang akan kita gunakan sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk variabel yang kita gunakan tetap sama seperti percobaan 1, tetapi kita menambahkan ini untuk percobaan pertama. Baik, kita menambahkan integer alarm, menit alarm, dan juga jam alarm. Kemudian integer i untuk menampilkan LCD-nya nanti. Kemudian kita juga mendefinisikan alarmnya itu pada port B, 0. Kemudian kita juga mengaktifkan interrupt 0, dan codingan ini akan saya jelaskan nanti saat pemrogramannya. Nah, kemudian kita menginisiasi port A sampai port E yang akan kita gunakan. Kita mengacu pada rangkaian yang kita rancang pada Proteus, yaitu port A kita gunakan untuk RTC-nya. Kemudian port B0 kita gunakan sebagai output buzzer. Port C akan kita gunakan sebagai output alphanumeric LCD. Interrupt 0 kita aktifkan. Kemudian kita juga memakai USART 0. Baik. Kemudian untuk program utamanya, kita harus menghidupkan set enable interrupt karena kita akan menggunakan interrupt.
Dan pada saat kita simulasikan, maka perintah printf dan juga scanf akan menyimpan ya data menit alarm dan juga jam alarm yang akan kita masukkan secara manual di virtual terminal. Kemudian untuk program utamanya, pertama akan menampilkan teks tanggal pada baris 0, kemudian menampilkan tanggal yang tersimpan pada RTC dengan format yang sama seperti percobaan 1 pada baris ke-1. Selama 1 detik delay-nya. Kemudian akan menampilkan teks waktu pada baris 0 dan juga menampilkan waktu yang tersimpan pada RTC dengan format yang sama juga pada baris 1 selama 5 detik. Kita menggunakan while loop di sini 1 sampai 5 i-nya akan terus increment dan memiliki delay harusnya di sini 1 detik sehingga akan ditampilkan selama 5 detik. Nah, ini adalah loop yang akan men-trigger alarmnya, yaitu ketika jam yang ada pada RTC dan juga jam alarm yang kita set sama dan menitnya juga sama, menit RTC dan juga menit alarm, maka alarm akan menyala. Alarm yang sudah kita definisikan yaitu port D0. Port B0. Kemudian LCD-nya akan menampilkan tulisan wake up pada baris ke-0. Dan untuk interrupt-nya tadi, pemrogramannya, ketika terjadi falling edge pada interrupt 0, maka alarmnya akan mati. Dan juga menit alarm dan juga jam alarmnya akan reset ke 0. Kita lanjutkan ke simulasinya di Proteus. Baik, pada saat kita play, kita harus memasukkan secara manual menit dan juga jamnya. Oke, sekarang mungkin kita masukkan menit ke-46 ya. Sorry, ke-47 supaya agak lama. Jam 19. Oke, setelah kita input secara manual di virtual terminal, maka LCD-nya akan menampilkan waktu selama 5 detik dan juga tanggal selama 1 detik. Mungkin pada tanggalnya tahunnya tidak sesuai karena integer yang ada di tanggal di RTC itu hanyalah 2 digit integernya, sedangkan kita perlu menampilkan char 4 digit ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita tampilkan. Tetapi untuk bulan, tanggal, waktu, detik, jam, dan menitnya itu sudah sesuai dengan yang ada di modul. Mungkin kita menunggu buzzernya untuk hidup. Oke, tadi pada saat waktu di RTC-nya sudah sesuai dengan alarm, maka akan ada tulisan wake up di LCD, dan buzzernya tadi akan menyala juga. Dan ketika saya menekan interrupt 0, atau terjadi falling edge pada interrupt 0, maka LCD-nya akan kembali ke keadaan awal, yaitu menampilkan waktu selama 5 detik, dan juga tanggal selama 1 detik. Sekian untuk percobaan kedua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan penjelasan modul ke-6, kelompok 8. Terima kasih.